Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Surantos Deparin, yang 3 digit terakhir saya 084. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Eh, saya di sini dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul ke-8, yaitu tentang eh, I2C. Jadi I2C ini inter integrated circuit communication modul 8. Jadi awal-awal tuh apa sih itu I2C. Jadi I2C ini dia itu protokol serial dua kabel. Jadi I2C ini adalah standar komunikasi serial sinkron yang dikembangkan oleh Philips, sekarang NXP. Untuk menghubungkan IC pada jarak dekat, kekuatan utamanya adalah sederhanaan hardware. Jadi hanya butuh 2 jalur kabel untuk menghubungkan puluhan perangkat sekaligus. Jadi ini bisa mendukung konfigurasi multi controller dan multi target dalam satu bus yang sama. Jalur utamanya ini ada di SDA dan SCL. Wait. SDA, SDA dan SCL. Jadi SDA ini dia serial data, jalur 2 arah, bidireksional untuk pengiriman data. STL ini dia serial clock, sinyal detak untuk sinkronisasi pengiriman data. Lalu ada sistem pengalamatan atau addressing. Jadi setiap perangkat, target, atau slave ini dia memiliki alamat unik sebesar 7 bit atau 10 bit pada model baru. Terus controller ini dia memulai komunikasi dengan mengirimkan alamat target yang ingin dituju. Perangkat yang alamatnya tidak cocok, dia tidak akan mengabaikan sisa data di bus. Jadi contoh alamatnya seperti ini. LCD 16 kali 2 I2C sama dengan 0 kali 7 atau 0 kali 3F. Sensor MPU 6050 itu 0 kali 68, IP room 0 kali 50. Jadi selanjutnya ada di pentingnya pull up resistor. Jadi jalur I2C ini dia bersifat open drain, artinya perangkat hanya bisa menarik jalur ke low, tapi tidak bisa dia mendorong ke high. Terus ada butuh resistor 4,7 ohm sampai 10 ohm yang menghubungkan SDA dan SCL ke VCC. Tanpa pull up, jalur akan floating dan komunikasi akan gagal total. Banyaknya modul sensor di lab sudah menyertakan resistor ini secara internal. Terus anatomi pengiriman datanya, yang pertama tuh ada start condition. SDA ditarik low saat SCL masih high. Yang kedua, address ditambah R per W. Controller mengirim 7 bit alamat dan 1 bit instruksi atau baca atau tulis. Yang ketiga ada ACK atau NAC. Target mengirimkan sinyal konfigurasi ACK acknowledge setiap 1 bit datanya. Terus yang keempat adalah stop condition. Terus ada SDA dilepas ke high saat SCL sudah high. Terus ada standar speed. Jadi standar modenya itu dia ada di maxnya 100 kbps. Terus dia paling umum digunakan di sensor data. Kalau yang fast mode 400 kbps dia itu digunakan untuk OLED atau pembacaan sensor cepat. Terus kalau high speed mode dia ada di 3,4 mbps. Terus dia ini jarang ditemui pada microcontroller hobi.
Biasanya di praktikum ini tuh dia bermain di rentang 100 kbps sampai 400 kbps. Terus implementasi nanti di microcontrollernya ada di Raspberry Wire atau Arduino. Mempermudah kontrol hardware I2C tanpa harus mengatur timing manual di bagian wire ininya. Terus kalau I2C scanner, trik paling penting di lab, program kecil untuk mendeteksi alamat perangkat yang terhubung secara otomatis. Lalu dijalankan scanner jika sensor tidak terdeteksi. Terus ini ada command yang kemungkinan ada gagal di praktikum ini tuh dia kabel terbalik dari SDA ke SDA, SCL ke SCL, sering ketuker jalur TX atau RX UART-nya yang harus disilang. Terus alamatnya salah. Modul yang sama biasanya punya alamat berbeda tergantung jumper A0, A1 atau A2. Terus jarak kabel itu sih didesain untuk jarak pendek atau sentimeter. Kabel yang terlalu panjang lebih dari 1 meter akan menyebabkan korupsi data akibat kapasitansi. Nah, ini kan tadi kan kita sudah menjelaskan tentang I2C-nya. Jadi selanjutnya kita masuk aja ke langsung aja kita masuk kepada saat praktikumnya. Oh, nah di sini saja jaringannya sudah disediain oleh Parafik sendiri dan Juwit tanpa tembus ya sukses. Ketika sukses baru kita upload sukses. Dip. Ya itu kelihatan. Nah, ini suhunya kelihatan yuk suhunya akan berubah pembuatannya itu juga mengikuti suhu di kemudian sore. Aku rak ikut sih, lebih cakep dok. Nah, ini berubah. Dah. Kelihatan. Kalau masih gimana? Udah. Di sini juga akan mengikuti. Nah, mungkin itu aja sih yang sudah harus dijelaskan. Jika ada yang salah atau salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.